Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Sapardana, NPM 10120510 dari kelas F2 Manajemen. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang kematian. Yang pertama, yaitu kematian merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Kematian merupakan faktor hidup. Setiap manusia di dunia pasti akan mati. Kematian tidak hanya dialami oleh kaum lanjut usia, tapi pun oleh orang-orang yang masih muda maupun anak-anak yang masih bayi. Dalam ajaran Islam, kehormatan dan pemuliaan manusia tidak hanya terjadi ketika masih hidup di dunia saja. Akan tetapi penghormatan dan pemuliaan tetap ada walaupun fisik sudah meninggal. Penghormatan dan pemuliaan itu dilakukan sejak awal perawatan jenazah, seperti ziarah, berkirim doa, dan sebagainya. Peristiwa kematian juga mempengaruhi proses perkembangan. Hal ini dikarenakan kematian itu menimbulkan duka yang mendalam bagi remaja, dan rasa duka ini menyebabkan menangis dan munculnya penolakan, tidak mampu menerima kenyataan, perasaan bebas, putus asa, kesah, marah, perasaan bersalah, merasa kehilangan, rindu, dan perasaan tidak rela. Adapun faktor yang menyebabkan rasa duka dialami subjek, yaitu hubungan individu dengan almarhum, proses kematian, jenis kelamin orang yang ditinggalkan, latar belakang keluarga, dan dukungan sosial. Dan di sini juga ajal. Ajal merupakan sebuah kata sarapan dari bahasa Arab, yang ini dari kata ajal, nakirah atau al-ajal, marifah. Lafal ajal atau al-ajal dengan segala varian perubahannya banyak termaktub di dalam Al-Quran, disebut di dalam sebanyak 55 kali dalam bentuk dan dalam konteks yang berbeda-beda. Pengertian antara ajal dan maut atau kematian, apabila diperhatikan, kedua kata itu lebih banyak dikaitkan dengan makhluk hidup yang berkonotasi individu. Misalnya orang yang kecelakaan di akhirnya mati menemui ajalnya, atau hewan kurban yang disembelih itu sedang sekarat menjemput ajal. Jarang sekali didengar atau dibaca kata ajal digunakan untuk menggambarkan suatu umat, kaum, atau bangsa yang sedang menghadapi keruntuhan atau kehancuran. Menarik untuk diketahui bahwa ternyata Al-Quran menyebutkan kata ajal yang dikaitkan dengan eksistensi suatu umat. Kata umat dapat berarti kaum atau bangsa. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman secara eksplisit dalam Quran surat Al-A'raf ayat 37, yang artinya, dan tiap-tiap umat mempunyai dua ajal, maka apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada seluruh umat manusia bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Bagi jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Kematian adalah suatu yang sangat menakutkan. Kematian adalah tetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan datang kepada semua yang hidup, dan tidak ada yang bisa menolak atau menahannya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi dengan iman dan amalan soleh. Meninggalnya orang tua seringkali menyiksa luka dalam bagi remaja yang ditinggalkan. Tidak banyak di antara remaja yang tegar ketika orang tua mereka meninggal. Hal ini karena mereka masih membutuhkan dampingan dari kedua orang tuanya. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam tubuh kembang remaja, salah satunya yaitu pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Kematian salah satu atau kedua orang tua menyebabkan remaja tidak lagi memperoleh kebutuhan psikologis yang harusnya mereka memperoleh. Kedua orang tua tidak terpenuhi kebutuhannya psikologis remaja,
akan menimbulkan masalah bagi remaja itu sendiri. Saat di dalam kubur juga ada siksa kubur dan nikmat kubur. Barang siapa yang saat di dunia banyak amal soleh, pasti akan beruntung dan mendapatkan nikmat kubur. Dan sebaliknya, penyesalan pun tidak ada gunanya lagi bagi ruh yang masih dalam jasad saat di dunia banyak melakukan dosa. Di dunia ini makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, suatu kejadian yang rahasia bagi kita kapan dan di mana itu akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan Maha Kuasa yang mengetahui kematiannya makhluk hidupnya. Hanya saja dalam dunia nyata banyak yang mengabaikan tentang kematian. Kita sering lalai bahwa kematian itu pasti akan datang. Kita terlalu sibuk dengan hiruk pikuk dunia, gemerlap dunia, keindahan dunia, kenikmatan dunia sampai kita lalai. Sehari-hari kita hanya meluangkan sedikit waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan dunia menjadi ibadah kita nomor kesekian dan bukan yang utama. Sebenarnya kita sebagai umat Islam sudah jelas diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepadaku. Telah tertulis dalam surat Az-Zariyah ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin ja'ikatul maut wa innama tuwaffauna ujurakum yauma qiyamah faman zuziha anin nari wa ukhsila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Rasulullah SAW sendiri telah menerangkan keutamaan muslim dalam mengingat kematian. Salah satunya beliau menyebutkan muslim yang senantiasa mengingat kematian adalah mereka termasuk golongan orang yang cerdas, dari Ibnu Umar. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang salah dan kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.